Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala aidan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, rahmat Allah Subhanahu wa taala berikan kita sampai dengan saat ini, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salat serta salam senantiasa tercurah limpah atas kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga sampai ke kita selaku umat yang istiqomah menjalankan perintah beliau baik yang wajib maupun yang sunnah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita renungkan satu surah dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Qadr yang tadi saya bacakan di mukadimah. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan malam Lailatul Qadar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang otomatis kepada kita juga selaku umatnya. Terdapat sebuah hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar kepada umatku, dan Lailatul Qadar ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Dan terdapat beberapa riwayat mengenai sebab-sebab dikaruniakannya Lailatul Qadar. Menurut beberapa hadis, di antara sebabnya ketika itu baginda Rasulullah SAW melihat bahwa umat-umat terdahulu umurnya panjang, sedangkan umur-umat beliau pendek. Beliau pun merasa sedih karena mustahil umatnya dapat menandingi amal ibadah umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya mengaruniakan malam Lailatul Qadar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. mengaruniakan Lailatul Qadar kepada umat ini
Hal itu bermakna bahwa apabila ada seseorang yang memperoleh kesempatan untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar 10 kali, maka ia akan mendapat pahala ibadah selama 833 tahun 4 bulan, bahkan lebih. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita perhatikan di surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Saya mengambil dari kitab Tafsir Bayanul Quran karangan Syekh Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih. Beliau menukilkan bahwa ayat di atas telah menyebutkan bahwa pada malam istimewa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Diturunkannya Al-Quran pada malam ini secara khusus sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaan malam tersebut. Untuk menarik perhatian, diajukanlah sebuah pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan tahukah kamu betapa agungnya Lailatul Qadar itu? Dengan kata lain, pertanyaan tersebut beliau sampaikan, tahukah kamu betapa besar dan utamanya malam itu? Tahukah kamu akan besarnya nikmat dan karunia pada malam itu? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan dengan ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, pahala beribadah pada malam itu lebih baik dan lebih besar daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Kita tidak tahu seberapakah yang dikatakan lebih besar itu. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaika, pada malam itu turun malaikat-malaikat. Imam Razi rahmatullah alaih menulis bahwa ketika manusia pertama diturunkan ke muka bumi, para malaikat melihatnya dengan penuh keprihatinan, sehingga mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa engkau jadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sebagaimana halnya jika ibu bapak memperhatikan usul-usul manusia, yaitu dari setetes mani, mereka akan memandangnya dengan rasa jijik, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang mengotori pakaian dan perlu dicuci. Namun ketika dari air mani itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bayi yang cantik, mereka pun mencintainya dan menyayanginya. Demikian pula jika seseorang bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya pada malam Lailatul Qadar, maka para malaikat akan turun kepada mereka dan mereka merasa bersalah atas apa yang mereka katakan dahulu tentang manusia. War-ruhu fiha, dan Ruhul Kudus, malaikat Jibril alaihissalam, turun ke bumi pada waktu itu. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Menurut Imam Razi rahmatullah alaih, inilah makna yang paling tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan para malaikat secara umum, lalu menyebutkan malaikat Jibril alaihissalam secara khusus, sebab ia memiliki kedudukan khusus di antara malaikat yang lainnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan perintah Tuhannya mereka turun ke bumi dengan membawa setiap perkara kebaikan. Salam, malam itu penuh dengan salam. Maksudnya sepanjang malam orang-orang beriman akan mendapatkan salam dari para malaikat terus menerus yang datang secara rombongan dengan silih berganti. Iya hatta matla'il fajar. Malamnya penuh dengan salam itu sampai terbit fajar. Jadi rahmat dan berkah pada malam itu turun sepanjang malam sampai fajar, tidak terbatas sebagian malam saja. Jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lalu bagaimana cara kita mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, terutama di malam-malam ganjil? Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yang pertama dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW sabda, barang siapa berdiri untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar disertai dengan iman dan ihtisab, berharap untuk memperoleh pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan, kita tingkatkan daripada qiyamul lail, malam-malam kita isi dengan zikir, tilawah dan salat. Maka hadis ini menjadikan motivasi untuk kita agar supaya bagaimana kita muhasabah, sudah berapakah bacaan yang sudah kita baca, sudah berapakah hafalan yang sudah kita dapatkan di malam Ramadan ini. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah tiba kepada kalian bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang memperoleh kebaikan malam itu, sungguh ia telah kehilangan seluruh kebaikan. Tidaklah terhalang mendapatkan kebaikan malam itu kecuali orang yang benar-benar malam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini kita bisa pahami bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malam, orang-orang yang rugi, yang Rasulullah SAW sampaikan, hari malam yang tidak ada amalan, malah justru kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, yang kedua, yang Rasulullah SAW sampaikan, ajarkan kepada kita selaku umatnya, yaitu beriktikaf. Sebagaimana yang dapat diketahui dari beberapa riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaih dan Imam Muslim rahmatullahi alaih, dalam sebuah riwayat dalam kitab Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda Rasulullah SAW mengencangkan ikat sarungnya dan bangun malam, serta membangunkan keluarganya untuk beribadah. Maksud mengencangkan ikat sarungnya di sini adalah beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah daripada hari-hari lainnya, atau dapat juga bermakna bahwa beliau tidak berhubungan dengan istri-istri beliau pada hari-hari tersebut. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang mesti kita tingkatkan, yang mesti kita lakukan daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, yaitu doa. Banyak doa, terutama di waktu-waktu sahur, waktu-waktu sebelum berbuka, dan waktu-waktu lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar supaya di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita. Di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya membebaskan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terdapat doa yang masyhur yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, umumnya kepada kita semua, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah hamba. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, juga dianjurkan untuk bagaimana kita berdoa anak kepada orang tuanya, agar supaya senantiasa orang tuanya diberikan rezeki yang halal dan thayyib, dan orang tua mendoakan anaknya agar supaya anaknya kelak menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Demikian 3 amalan yang mesti kita lakukan di malam 10 hari terakhir, terutama malam-malam ganjil. Mari saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya
dan umumnya kepada jamaah sekalian, kita tingkatkan daripada amalan-amalan kita. Kita siapkan amalan-amalan terbaik kita di 10 malam yang terakhir ini. Tanamkan rasa sifat harap dan takut. Harap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan takut andai kala Ramadan berikutnya kita tidak bisa berjumpa lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.